Bab 10 pakaian belum jadi. Pintu lift terbuka, Alex dan Kimi keluar bersama menuju ke ruang masing-masing. Semangat Pak Alex, semoga harimu menyenangkan, memberi semangat ke Alex. Alex mengangkat tangannya menyemangati Kimi juga. Kimi segera ke ruang kaca tepat di depan ruangan Zain, dia membaca jadwal Zain dan tugas-tugasnya. Tugas pertama membuat kopi untuk Tuan Bos tersayang. Ayo Kim, kita buat kopi terenak dan berkesan untuk Om Tuan. Kimi bicara sendiri. Dia segera ke pantry dan segera meracik kopi rempah andalannya. Jika dia pusing, suntuk Kimi sering membuat kopi ini untuk dirinya sendiri. Oke, kopi kita ke ruangan Om Bos ya. Semoga dia suka, hihui. Dengan hati-hati Kimi membuka pintu ruangan Zain. Sementara Zain yang baru saja tiba, meletakkan pantatnya di kursi kebesarannya bersamaan dengan masuknya Kimberly. Pagi Tuan, kopi rempah untuk mengawali hari Tuan, meletakkan nampan di meja lalu menurunkan kopinya ke depan Zain, aroma rempah yang harum memenuhi ruangan Zain. Zain menautkan alisnya, kemarin dia minum kopi susu Kimi yang bikin nagih, sekarang apalagi? Kopi apa ini kok aromanya beda? Tanya Zain, nada suaranya lebih lembut daripada kemarin. Kimi duduk di kursi depan Zain menjelaskan perihal kopinya. Ini namanya kopi rempah Tuan Bos, kopi ini kesukaan saya san almarhum kakek. Kopi ini bisa mengembalikan otot-otot yang kaku Tuan, menambah stamina. Jadi kalau pagi kita awali dengan suasana hati yang good maka good juga hari kita. Ayo diminum mumpung panas, beda khasiatnya kalau sudah dingin, Kimi menjelaskan panjang lebar. Zain seperti kebau dicocok hidungnya, menurut saja perintah Kimi, diraihnya cangkir kopi tersebut, menghirup aroma rempah yang khas dan mulai menyeruputnya pelan. Sebuah rasa yang baru, kopi bercampur rempah yang unik dan benar, semua yang dikatakan Kimberly, setelah minum, rasa ngilu-ngilu di tubuhnya sedikit berkurang. Kopinya punya khas tersendiri, saya suka manis, pahit dan rasa rempahnya pas, terima kasih. Oke Tuan, dan ini saya bacakan jadwal Tuan hari ini, sekang sampai jam 9 Tuan bebas. Nanti jam 9.30 Anda ada pertemuan dengan Tuan Hasanuddin, dan setelah makan siang Anda juga ada meeting dengan Peta Angkasa, dilanjutkan pertemuan dengan Madam Laura di Twins Restoran, cukup itu dulu jadwal Tuan hari ini. Kamu bisa kembali, Kimi undur diri, kembali ke ruangannya. Tunggu, nanti temani saya menemui Madam Laura. Baik Tuan, ada lagi? Tidak. Kimi bekerja dengan cekatan, dengan otaknya yang cerdas itu, Kimi segera menguasai pekerjaannya dan segera membereskan pekerjaan sekretaris yang dulu terbengkalai. Bahkan Kimi sempat-sempatnya bersenandung ria, sesekali Zain mengintip sekretaris baru itu di balik kaca ruangannya. Masih bisa-bisanya bocah itu bernyanyi dikala sibuk begini. Saat Kimi lagi asyik bersenandung dia dikagetkan dengan seorang gadis yang berpenampilan sangat seksi dan terbuka, bahkan tonjolan-tonjolan di tubuhnya sangat kelihatan, apalagi dua buah mangga di depannya itu. Wanita itu berlalu melewati ruangannya, menuju ke ruangan Zain. Kimi segera menghadangnya. Tante mau kemana? Apa kamu bilang tante? Tidak lihat apa, masak begini dibilang tante. Lengus Rosa nama gadis itu, dia putri dari salah satu klien irang tuanya, dan putri dari Pak Hasanuddin yang hendak meeting dengan Zain. Iya maaf Nyonya mau kemana dengan pakaian seperti ini? Apa yang salah dengan pakaian saya? Siapa sih lo? Lancang banget menghadang jalanku, tidak tahu siapa saya. Sarkas Rosa. Maaf saya memang tidak tahu siapa Anda, tapi saya berhak bertanya, dan memperingati Anda, sahut Kimi.
Saya Rosa, putri tunggal Tuan Hasanuddin yang sebentar lagi akan menjadi istri Tuan Zain, ngerti? Ya ngerti, tapi dengan hormat, saya sebagai sekretaris Tuan Zain, meminta Anda mengganti pakaian Anda. Sebelum bertemu dengan Tuan Zain, pakaian ini tidak cocok dibawa ke tempat kerja. Apa kamu bilang? Beraninya kamu mengomentari pebampilan saya, lihat saja dirimu, ngaca, jadi perempuan itu harus tahu mode. Iya Nyonya, memang saya tidak mengerti model, tapi saya tahu di mana tempat di mana saya harus berpenampilan. Maaf, kalau Anda berpakaian seperti ini saya tidak akan mengizinkan Anda bertemu dengan Tuan Zain, tegas Kimberly. Hei bocah, jaga batasanmu, kamu ini cuma sekretaris, dan ayah saya sudah ada di dalam sana, untuk meeting, kalau saya bilang pada mereka kamu pasti dipecat. Zain, Alex serta Tuan Hasanuddin keluar dari ruangan. Zain karena mendengar suara ribut-ribut di luar. Sekretaris Kim ada apa ini? Suara bariton Zain, menghentikan pertengkaran dua orang perempuan itu. Rosa segera menuju ke Zain, ingin memeluknya tapi gagal yang dipeluk berubah jadi Alex. Ih, kok kamu sih, jijik tahu, ketus Rosa sambil membersihkan tubuhnya. Tidak perlu berpura-pura Nona, Anda jijik dengan saya tapi tidak dengan yang di luaran sana. Apa kamu bilang, putriku wanita terhormat, dan hanya pantas bersanding dengan Nak Zain, iya kan Nak Zain? Zain tidak menanggapi tapi malah bertanya pada Kimberly. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Zain pada Kimi. Begini Tuan, saya melarang tante ini masuk ke dalam, sebelum mengganti pakaian yang lebih sopan, lihat saja bajunya belum jadi sudah dipakai, banyak yang belum dijahit, terus itu, buah mangganya sampai ingin keluar, tapi tante ini marah-marah dan akan memecat saya. Sebenarnya Zain dan Alex menahan ingin tertawanya, tapi mereka tahan karena masih ada Tuan Hasanuddin. Apa kamu bilang, pakaian anak saya kurang bahan, jangan menghina ya, ini baju mahal tahu. Pa minta saja pada Zain untuk memecat gadis itu, norak banget, Kimi memutar bola matanya jengah. Tante tuh yang norak, tidak ngaca saja, ketus Kimi. Nona Rosa, maaf sebelumnya, apa yang dikatakan Nona Kim itu ada benarnya dia hanya melakukan kewajiban dia sebagai sekretaris, dan benar, sebaiknya Anda mengganti pakaian Anda yang lebih sopan, Alex menjelaskan. Bilang saja takut tergoda, ayolah Zain sayang, sekali dua kali memang alergi bisa saja kambuh, tapi kalau kamu setiap hari berinteraksi bahkan, saya bisa menyembuhkan alergim itu dengan Iya Tuan, orang tuamu adalah klien, sekaligus sahabat baik saya, dan kami tidak mungkin menjerumuskan Nak Zain. Rosa adalah wanita terbaik, dia model terkenal, pengalamannya sudah banyak jadi pikirkan lagi, di mana lagi mendapat istri sempurna seperti dia, cantik, seksi, pintar, kaya raya, kalian sangat serasi. Hasanuddin mulai membual. Wek Kimi pura-pura mual, dan ngeh dengan kelakuan seorang bapak yang terlalu meninggikan status anaknya. Perut Alex semakin kaku, dia melirik Kimi yang dari tadi komat kamit. Maaf Tuan Hasanuddin, Anda kemari mau bekerja sama atau mau menjodohkan putri Anda pada saya? Maaf itu saya tidak tertarik, sebaiknya pertuan ini kita sudahi saja, dan maaf kerjasama yang Anda tawarkan kami tolak. Lex membalikan proposal Tuan Hasanuddin, perintah Zain pada Alex, lalu dia kembali ke ruangannya tanpa berkata apapun. Hei sombong sekali kamu Zain, tunggu saja kamu akan memohon untuk kerjasama ini. Hasanuddin marah, proposalnya ditolak, padahal ini kesempatan bagus bagi Hasanuddin mendongkrak karirnya yang mulai meredup. Kalau dia berhasil merangkul perusahaan itu bekerjasama dengannya maka hidup dia selamat.
Alex mengembalikan proposal tersebut dan meminta mereka keluar. Silahkan kembali tuan, maaf kami masih ada pekerjaan lain. Hei, tidak bisa begini, gara-gara sekretaris sialan sepertimu. Hasan ingin menamparkan Kimi tapi dengan sigap Kimi menangkis bahkan mempelintir Tuan Hasan. Jangan menyalahkan orang lain atas kegagalan Anda, lihat dulu pada diri Anda sendiri, apa yang kurang, dan untuk Tante Rosa, maaf mulai sekarang jangan pernah injakkan kaki di kantor ini, selama berpenampilan seperti ini, bisik Kimberly pada Hasanuddin. Lepas sakit, keluh Hasan, Kimberly melepaskannya setelah memperingati lelaki paruh baya itu. Rosa yang ingin menolong ayahnya dengan menjambak rambut Kim tapi naas, tangannya belum sampai sudah ditendang Kimi dan tubuhnya terpelanting ke lantai. Alex bukannya menolong tali malah terbahak-bahak, melihat aksi heroik Kimberly, dua orang ayah dan anak itu segera berlalu apalagi Rosa, pakaiannya sobek hingga ke pantatnya. Wanita itu berjalan sambil menutupi tubuh bagian bawahnya. Keren, haha. Ayo kembali kerja, Kimi cuma melirik Alex dengan cuek bebek. Alex masuk ke ruangan Zain, masih dengan tawanya. Sepertinya asistenku ini sedang gembira, ada apa? Sekretarismu memang unik, lo tahu bos apa yang dilakukannya barusan? Bahaha, Kimi memelintir sia tua Hasanuddin, terus putrinya Rosa yang ingin menjambaknya langsung ditendang, pakaiannya robek. Terus lucunya lagi, dari tadi dia komat kamit menirukan si Hasan ngomong, sontak Zain juga tertawa. Benar, tadi aku juga melihatnya. Mulutnya itu bergerak-gerak tak karuan, jadi pengen, Zain segera menghentikan kalimatnya. Pengen apa bos? Penasaran Alex. Pengen nguncir, pasti lucu seperti bebek, lo dapat dari mana orang itu? Dari ruang interview bos. Ya sudah kembali kerja, pinta Zain. Bos maaf, nanti siang saya tidak bisa menemani bos meeting, karena ada jadwal ke Buana Group. Oh iya biar Kimi yang menemaniku, aku mau lihat juga aksinya mengatasi orang satu ini nanti. Lo ingat kalau mereka selalu membawa wanita cantik supaya aku tergoda. Iya bos benar. Oke saya permisi hatus siap-siap ke Buana Group, mereka membutuhkan kita. Ya sudah kamu bisa pergi, kalau ada masalah sampaikan ke tim. Siap. Panggilkan sekretaris Kim kemari. Iya. Kimi mengetuk pintu ruangan Zain. Tok tok tok. Masuk pinta Zain. Ada yang bisa saya bantu tuan? Nanti siang kamu ikut saya meeting dengan petangkasa, Alex tidak bisa ikut ada yang harus dikerjakannya. Baik, tuan ada lagi. Tidak ada, kamu bisa kembali. Oke tuan permisi, saya kira ada yang penting gitu ternyata. Gerutu Kimi. Tidak usah menggerutu, oh ya temani saya makan siang dulu sebelum ke petangkasa. Makan siang bos, oke kalau ini Kimi semangat 45, tapi jangan nyesel ya makan saya banyak. Kimi menurukan Zain lirih, tapi masih bisa didengar Zain, lelaki itu cuma tersenyum melihat kelakuan gadis itu. Kenapa aku tidak bisa marah dengannya? Biasanya dengan dibantah karyawan saha aku sudah emosi. Lah ini karyawan ngelamak, malah membuatku terhibur. Jam istirahat sudah tiba, Cindy menghampiri Kimberly mengajaknya makan siang. Ayo kita istirahat jangan seperti kemarin, Waria terus istirahat. Mohon maaf lagi ya kak, ini saya harus ikut bos ke petangkasa. Katanya Pak Alex tidak bisa ikut, tiba-tiba Cindy menepuk jidatnya sendiri dia lupa kalau dia juga harus menemani Alex. Kenapa kak? Aku lupa Kim, harus ikut Pak Alex, terima kasih ya sudah mengingatkan. Cindy kembali ke tempatnya dan mencari Alex.
Ini kesempatan dia supaya bisa lebih dekat dengan asisten bos itu. Cindy sudah menaruh hati pada atasannya semenjak menjadi karyawan di sana, bahkan sampai diangkat menjadi sekretaris. Bersambung.